wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Madfarudin dengan NIM 222011020 kelas karyawan weekend DC. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk UAS ganjil TA tahun ajaran 2024-2025 mata ujian data mining yang dengan dibimbing dosen oleh Bapak Muhammad Zainuddin. Sebelumnya ini sudah diberikan soal yang dimana melakukan analisa terhadap 5 jenis algoritma, yaitu 1. Naive Bayes, 2. Decision Tree, 3. KNN, 4. Neural Network, dan 5. Support Vector Machine atau SVM. Di sini kita diberikan dataset yang dimana kita harus melakukan melakukan analisa data dengan 5 algoritma yang telah diberikan di sini. Baik, yang pertama hasil 1 yaitu dimana kita diperintahkan untuk melakukan ujian menggunakan algoritma KNN, dimana KNN ini ditujukan untuk mencari akurasi dan hasilnya. Yang diminta di sini KNN yaitu dimana untuk K1 sampai K19. Ini sudah saya buatkan di rapid planner-nya. Ini KNN yaitu memiliki data struktur seperti ini. Untuk datasetnya kita inputkan dari data yang telah disediakan. Sini data aslinya, yaitu yang mencakup NIM, angkatan, nomor, jenis kelamin, umur, semester 1 sampai semester 7, status kerja, status nikah, nama studi, dan prediksi. Namun untuk KNN di sini yang dibutuhkan nanti hanya nomor sebagai ID, kemudian prediksi sebagai labelnya. Untuk penunjang lainnya kita hanya memakai jenis kelamin, umur, semester 1 sampai semester 7, status kerja, dan status kuliah. Untuk NIM, angka, dan nama studi kita tidak memakainya. Baik, ini saja sudah saya importkan datasetnya, kemudian kita lakukan cross validation untuk menguji datanya untuk data testing dan data training. Di memakai cross validation ini untuk mencegah terjadinya overfitting pada suatu proses. Dan kita klik cross validation. Nah, di sini cross validation sendiri untuk data trainingnya menggunakan struktur KNN karena kita memakai metode algoritma KNN, kemudian persona, pemodal, dan performance. Untuk KNN sendiri karena yang diminta tadi KNN 1, maka di sini KNN kita ganti 1 untuk nanti seterusnya sampai ke K19. Kita proses dulu, maka akan muncul akurasi sebanyak 61,30%. Kemudian untuk AUC nya 0,500. Nah, kita lihat di tabel yang telah saya buat, sudah saya isi. K1 yaitu akurasi 61,30% sama, dan AUC 0,200 sama. Untuk selanjutnya K1, K3, K5, K7, 9 sampai K19 caranya masih sama, hanya diganti di K-nya ini, KNN ini. K-nya ini kita ganti ke, langsung saja kita ganti ke 19. Untuk selebihnya prosesnya sama, hanya mengganti di K ini untuk melihat akurasi yang diciptakan dari K tersebut. Untuk K19 didapat akurasi sebanyak 69,22% dan AUC sebanyak 0,766. Kita cek untuk di tabel saya K19 untuk akurasinya 69,22%, untuk AUC nya 0,766 sama. Untuk tabel 1 saya rasa sudah saya isi semuanya. Untuk kesimpulannya dapat dilihat bahwa pengaruh nilai K terhadap akurasi, yaitu akurasi seiring meningkat bertambahnya nilai K. Jadi setiap nilai K yang bertambah ini akurasinya cenderung meningkat.
bisa dilihat di nilai akurasi terendah terjadi di K1 yaitu 61,30%, sedangkan nilai tertinggi pada K15 69,81%. Setelah K15, K17 yaitu K17 dan K19 nilai cenderung akurasinya cenderung stagnan yaitu di sekitar 69,22%, lebih rendah dibandingkan K15 yaitu 69,81%. Sedangkan untuk AUC nilai K cenderung terhadap AUC yaitu area undercover. AUC mengalami peningkatan seiringnya bertambahnya K, nilai K. Jadi semakin banyak nilai K maka AUC nya juga semakin meningkat. Bisa dilihat di K1 yaitu AUC yang didapat 0,500 menunjukkan performa setara dengan terbaca acak. Sedangkan untuk AUC tertinggi dicapai pada K17 yaitu 0,767. Sebelumnya sedikit performa dengan nilai yang tinggi ini menurunkan pada dan menurun pada K19 yaitu 0,766. Kemudian untuk pemilihan nilai K yang optimal yaitu jatuh di K15 yaitu dengan akurasi 69,81 dan AUC 0,765. Karena K15 peningkatan performa tidak signifikan, sedangkan bahkan cenderung stabil atau sedikit menurun. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa di tabel 1 ini nilai K lebih cenderung meningkat akurasinya dan meningkatkan akurasi dan AUC. Tetapi setelah K15 peningkatan mulai menurun akurasi dan AUC-nya cenderung untuk akurasi cenderung menurun, sedangkan AUC-nya meningkat dikarenakan dari performa ini terbacanya secara acak. Namun bisa diambil kesimpulan bahwa K15 memiliki performa yang mendekati sempurna karena akurasinya tinggi dibandingkan dengan K yang lainnya. Karena K15 lebih tinggi maka menurut saya K15 performanya sedikit lebih mendekati sempurna. Baik, selanjutnya tabel 2 yaitu rekapitulasi hasil pengujian algoritma menggunakan neural network. Sama masih sudah saya isikan untuk hasil tabel dari menggunakan algoritma neural network ya, dimana kita disuruh menggunakan training cycle dari 100, 200, 300, 400 hingga 500 untuk mencari AUC, akurasi dan AUC nya. Baik, kita pindah ke rapid miner. Kita menggunakan neural network. Di sini sudah saya inputkan dataset neural network. Dataset tersebut neural network sama. Sebelumnya maaf. Untuk datasetnya sudah disediakan juga NN dan SVM. NN ini ada neural network yang dimana data ini memiliki kriteria memiliki kolom yaitu nomor, NIM, angkatan, JK itu jenis kelamin, umur, semester 1 sampai semester 7, status kerja, status nikah, lama studi, prediksi, dan grade 2. Ini yang membedakan antara dataset NN dengan NBDT KNN. Jadi datanya sudah berbeda. Jadi kita menggunakan metode yang berbeda juga yaitu NN neural network. Baik, kembali ke rapid miner. Untuk datasetnya bisa dilihat dataset NN. Dataset yang digunakan yaitu nomor sebagai ID, prediksi 2 sebagai label, kemudian untuk penunjang lainnya yaitu jenis kelamin, umur, semester 1 sampai semester 7, status kerja, status nikah. Oke, kemudian untuk
susunan strukturnya seperti ini. Terus validasinya pakai kita ganti yang tadi KNN, kita ganti neural network. Kemudian untuk selebihnya testing masih sama, sebenarnya seperti ini, update model performance. Untuk neural network ini perlu diketahui untuk menentukan nilai akurasi dan AUC nya kita perlu mengganti training cycle ini. Untuk yang pertama tadi kan 100, maka kita ganti 100, kemudian kita run. Untuk neural network training cycle 100 menunjukkan akurasi sebanyak 68,98%. Kemudian AUC nya 0,784. Kita cek AUC nya 0,784, untuk akurasinya 68,98%. 68,98% sama. Baik, kemudian untuk training cycle berikutnya caranya sama, hanya kita mengganti di training cycle yang ada di struktur neural networknya hingga mencapai training cycle yang telah ditentukan, yaitu training cycle 500. Neural network ini training cycle-nya ini kita ganti hingga mencapai 500, karena yang dicarikan tadi sampai 500. Kawan, di training cycle 500 didapat akurasi sebesar 0,70,17% dan AUC sebesar 0,775. 0,775, akurasinya 70,17%. 70,17% sama. Jadi untuk neural network ini untuk mencari training cycle kita hanya mengganti di training cycle ini, kita ganti sesuai perintah yang telah ditentukan. Sini berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh jumlah training cycle terhadap akurasi, yaitu akurasi mengalami peningkatan dari 68,98% di training cycle 100 meningkat hingga 71,48% di training cycle 400. Setelah di training cycle 400, training akurasi justru cenderung menurun kembali ke 70,17% di training cycle 500. Ini menunjukkan bahwa terlalu banyak training cycle justru tidak selalu mengalami peningkatan akurasi. Kemungkinan terjadi overfitting pada training cycle 500 ini. Kemudian pengaruh jumlah training cycle terhadap akurasi AUC, area undercover, yaitu AUC justru mengalami penurunan seiring bertambahnya training cycle. Ini neural network ini kebalikannya dengan KNN, yang dimana di training cycle ini mengalami penurunan. Jadi setiap bertambahnya ini malah cenderung mengalami penurunan, atau bahkan bisa juga mengalami peningkatan di 300. Training cycle 300 ini AUC nya mengalami penurunan, Jadi seiring bertambahnya training cycle, maka AUC yang didapatkan mengalami penurunan. Jadi kebalikan dari KNN AUC setiap pertambahan nilai K, maka AUC nya mengalami peningkatan. Jika di algoritma neural network, nilai AUC cenderung menurun di bertambahnya nilai training cycle. Jadi bisa dilihat di training cycle 500 nilainya semakin paling rendah, yaitu AUC nya 0,775. Namun di sini pemilihan jumlah training cycle yang optimal jatuh di training cycle 400, karena di training cycle 500 ini mengalami overfitting, yang dimana setelah mengalami kenaikan di 400 malah turun di 70,17%. Tabel 3 rekapitulasi hasil pengujian algoritma.
untuk algoritma KNN dan neural network sudah kita lakukan di atas tadi, yang dimana KNN kita ambil di K15 yaitu dengan akurasi bisa 69,81% dan AOC 0,765. Untuk neural networknya kita ambil di training cycle 400 yang dimana mendapatkan akurasi sebesar 1,48 dan AOC sebesar 0,777. Untuk naive Bayes, decision tree dan SVM kita akan bahas setelah ini, yaitu oke. Sekarang kita lanjut di algoritma naive Bayes. Kembali ke rapid miner. Ini naive Bayes. Untuk datasetnya sudah saya inputkan. Terus untuk strukturnya masih menggunakan cross validation. Kemudian di dalam cross validation untuk trainingnya menggunakan struktur naive Bayes, untuk testingnya sama menggunakan API model dan performance. Untuk training naive Bayesnya seperti ini. Terus untuk datasetnya bisa kita lihat, dataset naive Bayes yang digunakan hanya prediksi jenis kelamin, umur, semester 1 sampai semester 7, kemudian status kerja dan status nikah. Oke, kita akan untuk naive Bayes sendiri didapat nilai akurasinya sebesar 63,79% dan AOC sebesar 0,736. Kita masukkan naive Bayesnya 63,79 untuk akurasinya, untuk AOC nya 0,736. Untuk selanjutnya decision tree C4.5 yang dimana mendapatkan akurasi sebesar 57,74% dan AOC 0,560. Oke, kita kembali ke bagiannya. Ini sudah saya buat untuk decision tree nya menggunakan dataset yang sama dengan DTKNN, tapi yang dipakai di sini hanya nomor prediksi jenis kelamin, umur, semester 1 sampai semester 7, kemudian tutup kerja dan status nikah. Oke, untuk strukturnya masih sama menggunakan validation juga, namun di sini untuk data trainingnya menggunakan struktur decision tree. Untuk data testingnya API model dan performance tetap sama. Oke, kita run. Nah, di sini untuk decision tree mendapatkan akurasi sebesar 57,74% dan AOC sebesar 0,560. Oke, sudah saya isikan sama. Kemudian untuk SVM sendiri di sini mendapatkan akurasi sebesar 69,10% dan 0,760 untuk AOC nya. Dan untuk SVM. Nah, di sini wajah SVM strukturnya tetap sama. Saya fokus di strukturnya ini menggunakan cross validation, namun datasetnya menggunakan dataset SVM. Sini data SVM yang digunakan yaitu nomor, prediksinya ini pred 2 yang digunakan. Sedangkan untuk yang decision tree tadi menggunakan prediksi, karena di sini ya ini ada prediksi 2. Oke, yang digunakan sama jenis kelamin, umur, semester 1 sampai semester 7, status kerja, status nikah. Ini kembali ke desain, untuk validation isinya ini SVM, kemudian API model dan performance. Oke. Nah, untuk SVM sendiri mendapatkan akurasi sebesar 69,10% dan AOC sebesar 0,760. Saya isikan sama. Baik, kemudian simulasinya untuk berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa satu perbandingan akurasi antara algoritma yaitu algoritma naive Bayes, decision tree, KNN dan neural network serta SVM yaitu dapat disimpulkan bahwa neural network pada training cycle 400 memiliki akurasi tertinggi yaitu 71,48%.
menunjukkan bahwa algoritma ini paling baik dalam mengklasifikasikan data. Kemudian untuk KNN K15 berada di posisi kedua dengan akurasi 69,81% yang cukup kompetitif dibandingkan neural network. Sedangkan untuk SVM ini berada di posisi ketiga, yaitu memiliki akurasi 69,10%, sedikit lebih rendah dibandingkan KNN yaitu di 69,81%. Akan tetapi masih lebih baik dibandingkan Naive Bayes yaitu 63,79% dan Decision Tree sebesar 57,74%. Dari sini, dari perbandingan AUC area under curve antar algoritma, ya dimana neural network tetap memiliki nilai AUC yang tertinggi yaitu 0,7777. Sedangkan untuk yang paling rendah berada di algoritma Decision Tree yaitu 0,560 untuk AUC terendah yang dimiliki oleh Decision Tree. Kemudian dari 5 algoritma ini dapat ditarik kesimpulan bahwa algoritma yang paling optimal jika digunakan hanya untuk mempertimbangkan akurasi, maka neural network adalah pilihan yang terbaik. Jika untuk mempertimbangkan AUC, neural network juga tetap unggul, akan tetapi NN dan SVM bisa menjadi alternatif yang cukup baik karena dari KNN dan SVM ini juga mendekati AUC yang cukup sempurna. Kemudian untuk Decision Tree memiliki performa yang paling buruk baik dari segi akurasi maupun AUC. Sedangkan Naive Bayes memiliki performa yang lebih baik dibandingkan Decision Tree, tetapi masih kalah dibandingkan KNN, SVM, dan neural network. Oke, kemudian selanjutnya tampilkan grafik lulusan mahasiswa berdasarkan jenis kelamin seperti contoh. Ini sudah saya tampilkan grafiknya menggunakan algoritma Naive Bayes. Kita lihat, kita kembali ke Naive Bayes. Kita lihat guys, participation Naive Bayes. Di sini bisa menunjukkan data grafik berdasarkan jenis kelamin. Untuk yang pertama ini berdasarkan jenis kelamin. Oke, ini kita ganti di jenisnya. Ini sudah jenis kelamin, maka bisa dilihat bahwa jenis kelamin laki-laki memiliki potensi lulus tidak tepat waktu cukup tinggi dibandingkan dengan laki-laki lulus tepat waktu. Ini yang merah tepat waktu dan biru ini tidak tepat waktu. Sedangkan untuk perempuan cenderung lebih tepat waktu lebih tinggi dibandingkan yang tidak tepat waktu. Oke, baik, selanjutnya tampilkan grafik lulusan mahasiswa berdasarkan status kerja. Masih sama menggunakan menggunakan Naive Bayes, namun atributnya kita ganti menjadi status kerja. Ya, untuk status kerja yaitu yang belum kerja memiliki tingkat lebih cenderung lebih tepat waktu dibandingkan yang belum bekerja namun lebih tepat waktu untuk yang belum kerja. Sedangkan yang sudah kerja ada beberapa yang sudah tepat waktu namun cenderung lebih sedikit dibandingkan yang tidak tepat waktu. Jadi yang bisa dilihat bahwa tepat waktu ini dipengaruhi oleh status kerja, yaitu yang belum kerja memiliki tingkat tepat waktu yang lebih tinggi. Next, grafik lulusan berdasarkan status nikah. Sini atributnya kita ganti status nikah. Nah, di sini status nikah yaitu belum menikah cenderung lebih tepat waktu untuk kelulusannya, sedangkan yang sudah menikah
cenderung lebih tidak tepat waktu. Di sini lebih tinggi dibandingkan yang tepat waktu. Keputusan mahasiswa dengan menggunakan algoritma decision tree dan memberikan penjelasan pada gambar. Ini decision tree yang telah saya dapatkan di RapidMiner. Decision tree, nah ini ya tahun kelulusannya di sini. Pohon kelulusan ini saya sedikit jelaskan penjelasan tentang pohon kelulusan, yaitu dimana akar pohon atau roadmap dimulai dari variabel tertentu, misal nilai IPK, umur, dan faktor yang lainnya menggunakan dasar pembagian pertama di sini. Sedangkan cabang percabangannya split nodes, setiap node membagi data menjadi dua berdasarkan aturan tertentu, yang dimana jika suatu nilai lebih besar atau lebih kecil dari batas tertentu, data akan dipisahkan ke cabang kanan atau kiri. Jadi data ini jika lebih besar maka ke kanan, baik ke kiri. Nah, untuk daun atau leaf nodes ya adalah hasil akhir dari keputusan dalam pohon ini. Hasil akhirnya adalah tepat waktu atau tidak tepat waktu. Jika mahasiswa memenuhi kondisi di jalur tertentu, maka dia akan diklasifikasikan sebagai lulus tepat waktu atau tidak tepat waktu. Jadi jika mahasiswa ini cukup memenuhi kriteria dalam lulus tepat waktu, maka mahasiswa ini akan ke kelas ini tepat waktu. Interpretasi contoh jalur, misal jika mahasiswa orang memiliki nilai 5,5, maka dia diprediksi lebih lanjut berdasarkan variabel lain. Jika nilainya kurang dari 2100, maka mahasiswa tersebut dikategorikan sebagai tidak tepat waktu. Jika nilai tertentu lebih besar dari 3875, maka mahasiswa dikategorikan sebagai tepat waktu. Di sini sudah ditunjukkan bahwa nilai-nilainya jika kurang dari 3575 maka tidak tepat waktu, namun jika lebih dari 375 maka bisa dikategorikan ke tepat waktu. Oke. Nah, selanjutnya tampilkan gambar arsitektur algoritma neural network lulusan mahasiswa seperti contoh. Ini gambar ini saya dapatkan di algoritma neural network. Kembali ke urutan ini berisi data-data yang telah ditampilkan, kemudian hidden ini prediksinya dan berapa layernya. Ini maka terbentuklah gambar arsitektur neural network. Nah, tabel 4 prediksi nilai akurasi data training data testing dengan menggunakan algoritma terbaik. Menurut saya algoritma terbaik dari 5 algoritma di atas yaitu neural network. Oke, ini saja kita sudah disediakan data training dan data testing. Sini data training, data testing. Oke, langsung saja untuk nomor 1 menggunakan data training 2007-2010 sejumlah 790 data, kemudian data testingnya menggunakan 2011 sejumlah 55 data. Oke, sini untuk neural network, data training dan data testing. Sini data setnya untuk nomor 1 tadi 2007, 2010
790 data 2007-2010 sini. Nah, ini bisa dilihat 790 data sama 790 data. Tes untuk di sini masih sama menggunakan cross validation, namun di sini ada yang sedikit berbeda. Untuk di data testingnya kita perlu memberikan lagi data tes sesuai perintah yang dituliskan, yaitu data tes 2011 sejumlah 55 data. Ini data tesnya, kita ambil dari sini data tes 2011. Nah, jumlah 55 data. Oke, kita run. Oke, dengan menggunakan data training data testing pada algoritma neural network, maka didapat akurasi sebesar 70,18%, yang dimana sudah saya tuliskan di sini sama 70,18%. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 menggunakan data training 2007-2011 sejumlah 84,5 data, dan data testing masih sama menggunakan 2011 55 data. Oke, dan kita menggunakan nih untuk data trennya 2007-2011. Terus untuk crossnya di testing menggunakan data tes 2011, mendapatkan akurasi sebesar 88,00%. Selanjutnya yang ketiga, untuk menggunakan data training 2007-2009 jumlah 565 data, dan data testing 2010-2011 jumlah 280 data. Sini data trennya 2007-2009 sejumlah 565 data sesuai 565 data. Kemudian untuk data testingnya 2010-2011 dengan data testing 280. Oke, terusnya di sini. Kemudian di data tesnya 2010-2011 sejumlah 280 data sama 280 data. Oke, kita run. Oke, maka didapatkan akurasi sebesar 57,64%. 57,64%. Oke. Selanjutnya untuk di nomor 4 menggunakan data training 2007-2011 sejumlah 845 data, dan data testing 2010-2011 sejumlah 280 data. Oke, dari di sini data tren menggunakan 2007-2011 sini data trainingnya 845 data sama. Kemudian untuk di data tesnya menggunakan 2010-2011 280 data, sini 280 data sama. Oke, kemudian kita sama ya strukturnya. Di sini penggunaan data tesnya diimportkan di data testing, di sini data tesnya. Oke, selanjutnya kita run. Maka mendapatkan akurasi sebesar 78,07%. 78,0%. Oke, baik, dapat ditarik kesimpulan dari tabel 4 menunjukkan bahwa hasil akurasi terbaik berada pada data testing angkatan 2011, yaitu 55 data dengan akurasi sebesar 88,00%. Ini tabel 4. Oke, sedangkan baik dengan data training 2007-2010 790 data maupun data training 2007-2011 890. Artinya prediksi kelulusan kelulusan tepat waktu angkatan 2011 mendekati 100% dengan data kelulusan sesungguhnya.
Untuk nilai akurasi akan lebih baik jika menggunakan data training keseluruhan, yaitu 845 data, baik untuk data testing angkatan 2011 maupun data testing angkatan 2011. Artinya untuk memprediksi mahasiswa angkatan berikutnya lebih baik menggunakan data training keseluruhan. Hal ini bisa dilihat perbandingan nilai akurasi pada poin 3 dan 4. Di sini nilai akurasi menggunakan data testing yang sama, di mana nilai akurasinya meningkat dari 57,64% menjadi 78,07% ketika jumlah data training lebih banyak digunakan. Oke. Untuk terakhir bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yaitu dari penelitian di atas, hasil analisa menggunakan conversion matrix dan ROC curve dapat disimpulkan bahwa algoritma neural network memiliki kinerja terbaik untuk klasifikasi bidang kerja kelulusan dengan nilai akurasi yaitu 71,45% dan nilai area under the curve atau AUC 0,777. Untuk atribut yang sangat berpengaruh dalam analisa data ini yaitu jenis kelamin, IP semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, umur, status nikah, dan status kerja sangat memberikan kontribusi yang sangat nyata terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa. Terus selanjutnya yang C, tingkat kelulusan tepat waktu mahasiswa di STMIK Asia Malang dengan kategori lama studi 3,5 tahun hingga 4,5 tahun termasuk masih rendah karena kurang dari 50%, yaitu hanya 46,63%. Kelulusan tepat waktu mahasiswa mulai terjadi pada angkatan 2011 dengan nilai akurasi sebesar 88%, mendekati 100%. Artinya mahasiswa sudah mulai lulus tepat waktu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai UAS data mining pada tahun ajaran 2024-2025 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zainuddin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.